Halo Sobat Sibot dimanapun Anda berada. Kali ini Sibot akan membawakan sebuah film yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ambil posisi terbaik untuk rebahan dan jangan lupa kopi untuk menemani sobat-sobat menonton. Gas! Film ini menceritakan tentang sepasang kakak beradik yang memburu penyihir jahat dari kegelapan, dan penyihir itu menginginkan ilmu kebal terhadap api. Langsung saja ke awal cerita, di mana beberapa tahun yang lalu sebelum kakak beradik ini tumbuh dewasa, ibunya yang bernama Adriana menyuruh sang ayah untuk menyembunyikan si Hansel dan Gretel. Begitulah nama kakak beradik ini berdua. Ayahnya yang bernama Iding pun langsung membawanya ke hutan dan menyuruh si Hansel dan Gretel ini menunggu di sini karena ayahnya akan kembali lagi nanti. Tetapi sang ayah yang telah lama pergi dan tak ada tanda-tanda untuk kembali, mereka pun akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan hingga menemukan sebuah rumah yang terbuat dari permen. Dikarenakan mereka masih bocil-bocil dan mereka pun masuk untuk meminta pertolongan. Indah di luar tapi tidak di dalam. Begitulah yang mereka rasakan ketika memasuki rumah permen yang dihuni oleh penyihir. Ya, sebut saja namanya Kokom Baskom, yang langsung mengurung si Hansel dan merantai si Gretel. Tapi saat si Kokom memberi kue kepada si Hansel, si Gretel mampu meloloskan diri saat dirinya telah mendapatkan kunci, dan ketika si penyihir ini lengah, dia pun melepaskan kunci borgolnya. Setelah lepas, si Gretel pun langsung mengambil pisau dan menusuk-nusuk si penyihir hingga si Kokom masuk ke dalam bara api yang membara. Kini si Kokom Baskom pun berubah nama menjadi Kokom Panggang. Akibat dari kejadian yang tidak disengaja itu, kakak beradik ini menjadi terkenal sebagai sang pemburu penyihir. Kini cerita bergerak ke masa kakak beradik ini sudah dewasa, di mana di sebuah kota bernama Augsburg telah terjadi banyak kasus penculikan anak, dan si Sheriff ini menunjuk satu wanita yang dicurigainya karena telah melakukan penculikan anak dengan ilmu sihir. Lalu para warga menyuruh Sheriff ini untuk membakar dirinya hidup-hidup. Suruhan itu pun langsung dibantah mentah-mentah oleh wali kota yang tiba-tiba datang. Tapi si Sheriff tetap ngeyel. Akhirnya ditodong senjata oleh si Gretel, dan si Hansel pun mengecek wanita itu apakah dia seorang penyihir, karena mereka berdua diundang oleh wali kota untuk menangani kasus penculikan yang dilakukan oleh penyihir dan telah banyak memakan korban jiwa. Setelah diraba, diremas di terawang, si Hansel menegaskan bahwa wanita ini bukanlah seorang penyihir. Si Sheriff yang melihat wanita itu dibebaskan oleh si Hansel pun marah-marah kepada mereka. Tetapi si Gretel langsung menyundul si Sheriff agar tidak membacot. Kini kakak beradik ini pergi ke rumah seorang penyihir yang mukanya bak jalan rusak karena bergelombang untuk mengawali pekerjaannya di kota Augsburg. Dan perburuan adik kakak ini pun dimulai. Dengan mudahnya mereka menggantung penyihir yang mukanya sangat bergelombang. Tergantung dan bergerak, Pak. Cacing kepanasan. You shut up. Setelah itu mereka berdua menghampiri si wali kota dan memberikan informasi bahwa penculikan anak ini didasari oleh para penyihir yang akan melakukan ritual pada gerhana bulan berdarah atau Mugen Tsukuyomi untuk mendapatkan ilmu tertinggi dan kebal terhadap api, karena jika terbakar penyihir manapun akan mati, yang akan dilakukan 3 malam lagi dari sekarang.
Kini cerita beralih ke si Sheriff yang sakit hati karena telah dipermalukan di hadapan masyarakatnya. Dan si Sheriff ini merekrut para pemburu penyihir untuk membuktikan bahwa cerita perburuan si Hansel dan Gretel ini hanyalah omong kosong belaka. Lalu rekrutan si Sheriff pun pergi dengan harapan mereka dapat membunuh si penyihir. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di hutan larangan. Saat mereka sedang menghangatkan badan, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik menghampiri mereka dan membuat perasaan orang-orang tersebut tidak enak. Benar saja, mereka pun ditanyai untuk apa kedatangannya ke hutan tersebut oleh si wanita itu. Lalu si wanita itu langsung merubah wujudnya menjadi penyihir yang mukanya sangat menakutkan dan secara cepat membunuh mereka semua. Sebut saja dirinya Tarsih yang akan mengirimkan pesan kematian lewat pria ini. Cerita kembali ke si Hansel dan Gretel yang menemukan keanehan saat ayah dan 3 anaknya diserang tetapi hanya 1 anak yang diculik. Ketika mereka saling bertukar informasi, secara tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan membawa pesan dari si Tarsih bahwa dirinya menunggu kedatangan si Hansel dan Gretel. Lalu lelaki itu pun meledak. Lanjut ke si Tarsih yang menemui anak asuhnya, ya sebut saja dia Yana Yeni bersaudara, yang akan mencoba ilmu kebal terhadap api sebelum hari H tiba. Lalu telah menyiapkan 1 bocil sebagai syarat, dan bocil itu diberi makan sebuah belatung dan kodok yang telah diberi ritual-ritual khusus. Lalu si Tarsih membunuhnya untuk dijadikan sup saus darah. Setelah memakan sup itu, si Tarsih mencoba membakar tangan si Yana dan si Yana pun tidak merasakan panas, bahkan tidak terbakar. Tetapi lama-kelamaan si Yana merasakan panas. Karena hal itu disebabkan si Tarsih kekurangan 1 bahan, yaitu jantung penyihir putih yang akan membuat kaum para penyihir kebal terhadap api selamanya. Cerita bergeser ke si Hansel yang dikagetkan oleh si Mina saat sedang membeli baju cimol. Ini dia si Mina, wanita yang diselamatkan oleh si Hansel saat banyak yang menuduhnya sebagai penculik. Lalu si Mina bertanya apakah si Hansel pernah bertemu penyihir baik, tapi jawaban si Hansel adalah tidak pernah. Setelah percakapannya dengan si Mina beres, si Hansel langsung bergegas pergi untuk berburu penyihir. Dan si Yana yang mendengar suara anak kecil langsung menghampiri itu, tetapi itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh si Hansel. Setelah masuk ke dalam jebakan si kakak beradik ini, si Yana langsung diburu oleh si Hansel dan Gretel. Tapi si Yana melakukan sedikit perlawanan sehingga membuat sedikit kewalahan si kakak beradik bersaudara ini. Si Yana mencoba untuk kabur, tapi untungnya ada sekretaris wali kota yang menyetrum dirinya. Dan langsung membawa si Yana ke kantor si Sheriff lalu mengurungnya. Setelah itu mereka menginterogasi si Yana untuk apa mereka menculik banyak anak. Kini cerita beralih ke kantor si Sheriff, dan si Sheriff sangat marah-marah karena ada penyihir di penjara miliknya. Tapi si wali kota menjelaskan hal ini diperlukan karena untuk memberikan informasi kepada si Hansel dan Gretel. Lalu si Yana yang sempat bungkam saat diinterogasi oleh si Hansel dan Gretel, tapi pada akhirnya si Yana pun menjawab karena semua itu dilakukan oleh para kaum penyihir yang akan melakukan suatu ritual pada gerhana bulan berdarah, dan kini hanya memerlukan 1 anak gadis
yang lahir di bulan April untuk menyempurnakan ke-12 bulan dan ke-12 anak. Mendengar hal itu, si Hansel dan si Gretel langsung mencari anak yang lahir di bulan April. Tapi menurut si Yana semuanya sudah terlambat karena si Tarsi sudah dalam perjalanan menuju kota Augsburg dan membuat pengalihan isu dengan cara membakar rumah-rumah warga agar warga kota Augsburg tidak mengetahui kedatangannya untuk menculik satu anak yang lahir di bulan April. Suara gemuruh, ledakan, dan sorak-sorak warga pun terdengar oleh si Hansel. Dan dia pun langsung menuju rumah milik anak tersebut. Sayangnya si Hansel telat dan si Tarsi datang duluan. Lalu orang tua itu terbangun karena ada suara ketukan pintu dan dengan cepat mengendalikan tangan sang kakak untuk membunuh ibunya dengan pistol yang ia pegang. Si Yeni yang berhasil menculik anak yang lahir di bulan April itu menyuruh si troll untuk membawanya ke markas. Di tengah keramaian, si Hansel masih mencari anak itu dan tidak mengetahui bahwa si Tarsi sudah menemukan keberadaan si Gretel yang langsung merubah wujudnya karena tidak sabar untuk mendapatkan jantung penyihir putih. Karena gerakan si Tarsi sangat cepat, si Gretel dan asisten si wali kota tidak dapat melawannya. Kini cerita berpindah dulu ke si Hansel yang menemukan si troll saat membawa anak kecil itu. Tetapi saat si Hansel akan menembak, si Yeni langsung menyergap si Hansel dan mereka pun baku hantam. Karena si Yeni tidak bisa mengalahkan si Hansel, akhirnya si Yeni kabur. Lalu si Hansel pun mengikutinya dengan berpegang ke sapu terbang milik si Yeni. Cerita kembali ke si Gretel yang tidak tahu maksud dan tujuan si Tarsi kenapa menginginkan dirinya. Tapi si Tarsi yang melihat asisten wali kota yang menggapai pistol untuk menembak dirinya dengan terpaksa melepaskan si Gretel. Untungnya ada seorang pria yang ngefans kepada si Gretel, langsung membawanya pulang ke rumahnya agar selamat dari si Tarsi. Lanjut ke si Tarsi yang merasuki pikiran asisten wali kota dan membuat dirinya menembak kepalanya sendiri. Dan dengan terburu-buru si pria itu membawa si Gretel pergi ke rumahnya. Dan si Hansel yang terjatuh ke hutan rimba saat adu mekanik dengan si Yeni. Pada esok harinya, si Sheriff dan para warga ngamuk-ngamuk ke si wali kota karena gara-gara dirinya telah mengundang pemburu penyihir si Hansel dan Gretel, kotanya hancur lebur. Mendengar apa yang diucapkan oleh si Sheriff, si wali kota pun menjelaskan kepada warga bahwa yang harus disalahkan di sini adalah penyihir, bukanlah pemburu penyihir si Hansel dan Gretel. Tapi si Sheriff yang sudah muak langsung menembak si wali kota di hadapan para warga Augsburg. Cerita beralih ke si pria yang ngefans kepada si Gretel, ya sebut saja dia si Johnny, yang sedang membersihkan luka si Gretel hingga si Gretel terbangun karena merasakan sesuatu, bak cicak yang merayap-rayap di dinding. Setelah terbangun, si Johnny pun bercerita bahwa dirinya sudah lama ngefans kepada si Gretel dan bertekad ingin menjadi pemburu penyihir seperti mereka berdua. Tidak lupa si Johnny pun memperlihatkan koleksi-koleksi buku tentang fakta penyihir baik hingga si Gretel menemukan satu penyihir baik yang bernama Adriana, di mana menurut si Johnny dirinya dipitnah dan dibakar hidup-hidup. Beralih ke si Hansel yang tergantung akibat kejadian semalam dan terbangun karena suara si Mina memanggil-manggilnya sampai si Hansel terjatuh. Beralih ke sang adik yang sedang mencari kakaknya di tengah hutan rimba sendirian, dan tepat di hutan itu ada si troll yang sedang sarapan babi. Lalu si Gretel mendengar sesuatu di balik semak-semak. Lalu si Gretel memberanikan diri untuk membuka apa yang di balik semak-semak itu. Ternyata kelompok-kelompok si Sheriff yang sudah menunggunya di hutan tersebut. Dikarenakan si Sheriff masih sakit hati saat hidungnya disundul oleh si Gretel.
Si troll yang melihat kejadian itu pun geram karena si Sheriff menggengbeng si Gretel. Sampai si troll berada di puncak tertinggi amarahnya. Melihat kelakuan si Sheriff terhadap si Gretel sudah melampaui batas, si troll langsung keluar dan menghajar mereka semua hingga membuat si Sheriff DKK merasakan akibat dari apa yang telah dilakukannya. Si Gretel pun bersyukur atas pertolongan si troll. Lalu si Gretel dibawa oleh si troll untuk diobati luka-lukanya. Sempat ada perasaan takut saat diobati oleh si troll, tetapi kita mendapatkan pelajaran bahwa jangan menilai seseorang dari fisik, melainkan dari hati yang terdalam. Kini si Gretel bugar kembali dan bertanya kenapa si troll menyelamatkan dirinya. Lalu si troll menjawab karena dirinya tahu bahwa si Gretel adalah anak dari penyihir putih. Setelah menjawab, si troll pun pergi. Cerita pun berlanjut ke si Hansel yang sedang diobati oleh si Mina dan menyuruhnya untuk berenang di kolam pensucian bersamanya agar lukanya cepat sembuh. Sempat takut untuk berenang karena si Hansel tidak bisa berenang dan tiba-tiba si Mina pun mendekatinya. Pengobatan ala si Mina pun selesai dan membuat si Hansel bugar kembali. Kini hari berganti malam dan si Hansel mencari keberadaan adiknya hingga menemukan sebuah rumah dan ternyata rumah itu adalah rumah milik orang tuanya. Tanpa banyak basa-basi, si Hansel pun masuk ke rumah tersebut dan secara mengejutkan ada orang yang mendorong dari belakang. Ternyata orang tersebut adalah si Gretel yang sampai duluan di rumah itu. Lalu mereka bertanya-tanya karena telah masuk ke dalam ruangan bawah tanah dan menemukan buku ajian-ajian milik ibunya. Setelah itu kakak beradik ini menemukan kamar yang dulu ia tempati saat masih kecil dan bernostalgia sejenak dengan gambar-gambar yang ia buat. Saat sedang santuy menyantui, si Tarsih datang dan membuat kakak beradik ini tidak mood karena menceritakan ibu dan ayahnya pada zaman dulu bahwa ibunya adalah seorang penyihir putih yang ilmunya sangat tinggi. Tapi si Tarsih telah memfitnah ibu si Gretel hingga membuat para warga mengamuk dan akan membakarnya hidup-hidup. Sebelum itu terjadi, sang ibu menyuruh ayah si Gretel untuk menyembunyikan kedua anaknya ke hutan. Pada saat pulang, ayahnya melihat istri tercinta dibakar hidup-hidup. Lalu para warga menggantung ayahnya di depan semua masyarakat Augsburg dan fitnah yang disebarluaskan oleh si Tarsih pun berhasil. Kini si Tarsih hanya membutuhkan jantung si Gretel karena sang ibu telah menurunkan kekuatan kepada si Gretel. Tapi si Hansel tak menerima perlakuan si Tarsih terhadap ibunya dan akan menghajarnya. Tapi dengan gerakan cepat si Tarsih dapat menusuk badan si Hansel hingga si Hansel meninggal dan si Tarsih berhasil membawa si Gretel. Di keesokan harinya, si Hansel dikagetkan dengan kehadiran si Mina yang selalu ada di setiap dirinya terluka dan menuduh si Mina sebagai komplotan si Tarsih. Tapi si Mina menjelaskan bahwa dirinya adalah penyihir baik yang sama telah difitnah oleh si Tarsih. Lalu si Hansel dan si Mina merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan adiknya pada hari Sabat dan akan mendatangi tempat upacara hari gerhana bulan berdarah dengan cara mengamalkan ajian-ajian yang ada dalam buku ibunya si Gretel untuk memperkuat damage senjata yang dibawa oleh si Hansel. Karena jika tidak begini maka bisa begitu. Salah. Karena jika tidak begini, peluru atau senjata si Hansel tidak akan menembus dan membunuh para penyihir itu. Mereka pun berangkat menuju tempat si Tarsih untuk menyelamatkan si Gretel. Cerita beralih saat si Gretel meminta tolong untuk dilepaskan kepada si troll, tapi si Yana datang dengan tiba-tiba dan menyuruh si troll untuk membawa anak-anak.
Kembali ke si Hansel yang telah memasang jebakan di sekitaran area upacara ritual gerhana bulan dan melihat bahwa di sana sudah banyak para penyihir yang datang. Dan si Gretel dibawa ke tempat persembahan dewa kegelapan. Tak lama kemudian si Tarsih pun datang. Dan si Tarsih berceramah sedikit bahwa mulai hari ini tidak ada lagi penyihir yang akan mati oleh api. Hal itu pun disambut sorak-sorai para kaum penyihir. Si Hansel dan si Mina pun telah siap menabuh genderang perang dengan para kaum penyihir. Dan gerhana bulan berdarah pun mulai memerahkan malam itu. Tetapi saat si Tarsih akan memulai upacara gerhana bulan, tiba-tiba si Hansel datang dengan satu tembakan. Si Hansel pun sempat bernegosiasi agar tidak ada pertumpahan darah dengan para kaum penyihir. Tetapi para kaum penyihir itu hanya menertawakan si Hansel. Lalu si Tarsih menyuruh si Yeni untuk menghabisi si Hansel. Dan si Tarsih pun mulai ketakutan ketika si Yeni dapat ditembak oleh si Hansel. Lalu si Mina mulai beraksi. Lalu si Troll memanfaatkan situasi untuk membebaskan si Gretel. Dan si Tarsih yang mulai panik dengan rencananya menyuruh si Yeni untuk buru-buru membunuh anak-anak kecil itu dengan memasukkan kodok beracun ke mulut anak-anak. Si Hansel yang masih sibuk berduel dengan para penyihir dapat menghabisinya satu persatu. Si Gretel yang meminta tolong karena dirinya akan dibunuh oleh si Tarsih kemudian dilihat oleh si Hansel yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba si Troll datang dengan pukulan mautnya. Kini giliran si Hansel menembak si Yana saat akan mengkampak anak kecil. Si Troll yang menyelamatkan si Gretel pun harus dilempar ke jurang oleh si Tarsih. Dan si Gretel yang tidak menerimanya langsung menerkam si Tarsih. Tetapi si Tarsih mampu membalikan keadaannya. Tapi di waktu bersamaan matahari telah terbit dan rencana si Tarsih pun gagal. Lalu si Tarsih kabur menggunakan sapu terbang miliknya. Setelah merasa beres di tempat itu, si Gretel pun langsung menuju tempat jatuhnya si Troll. Kemudian si Hansel dan si Mina mengejar si Tarsih yang kabur ke arah jaring-jaring jebakan miliknya. Si Tarsih yang berhasil selamat dari jaring-jaring itu akhirnya bisa ditembak oleh si Johnny yang ngepen ke si Gretel. Dan si Johnny pun memberebeja si Hansel. Cerita beralih sejenak ke si Gretel yang menemukan si Troll dengan keadaan terkapar. Lalu dia menyetrum hingga si Troll terbangun dari komanya. Si Gretel pun sujud syukur karena si Troll tidak jadi mati. Kita balik lagi ke si Hansel yang mengikuti jejak-jejak si Tarsih dan ternyata jejak si Tarsih menuju rumah permen yang pernah dulu ia temukan. Dan secara tiba-tiba si Tarsih datang langsung menyandra anak yang ngepen ke si Gretel alias si Johnny. Tetapi si Mina menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melepaskan si Johnny dan membuat si Tarsih marah lalu membunuh si Mina dengan kekuatan penuh. Melihat hal itu, si Hansel pun langsung menembak si Tarsih dan menghampiri si Mina, dan si Mina berkata bunuh penyihir itu agar pengorbanannya tidak sia-sia. Si Hansel pun bergegas masuk ke rumah itu. Lalu si Gretel datang dan melihat rumah itu dan sama kagetnya seperti si Hansel. Dan mereka berdua mampu mengalahkan si Tarsih di dalam rumah itu. Yeah, nice try.
Setelah berhasil memenggal kepala si Tarsih, mereka berempat, si Hansel, si Gretel, si Johnny, dan si Troll, menjadi sebuah tim pemburu penyihir baru. Kini mereka akan memburu setiap penyihir kegelapan. Sungguh ending yang sangat-sangat mentarsihkan. Tamat.